Serugi apa sih Indonesia dari tutupnya TikTok Shop? Gitu. Sebenarnya dari kemarin kan banyak yang pengen TikTok Shop tutup gitu ya. Dan akhirnya tutup juga. Terus tapi gini, pernah nggak kita pikir kayak ini tuh kalau hitung-hitungan untung atau rugi sih dengan TikTok Shop tutup ini? Terus apa aja sih yang bakal kejadian? Gitu. Nah, sebetulnya sebelum kita bahas untung ruginya, gue mau bahas dulu kayak gini. TikTok Shop itu sebenarnya kemarin tuh bisa rame ada 5 komponen. Pertama, dia bisa ada konten sosial media, videonya bikin kecanduan, banyak orang bisa scrolling lama banget. Kedua, live streamingnya juga mau dibilang ada yang bilang nggak jelas, ada yang gimana, tapi orang suka nonton. Artinya kalau orang suka nonton, that's good gitu. Terus ada iklannya, ada affiliate-nya, ada shop tab-nya. Nah, ketika ini tutup, sebenarnya gini, TikTok Shop itu kan cuma satu bagian dari TikTok. Konten jalan nggak? Jalan. Live streaming jalan nggak? Jalan. Ads jalan nggak? Jalan. Nah, artinya ketika ini tutup, ada 2 nih yang mati. Divisi affiliate dan divisi shop tab. Jadi apa yang bakal kejadian? Nah, prediksi gue nih, ini gue nggak tahu ya, kalian hitung-hitungan gitu ya. Ini bakal kejadian apa enggak, ini kita untung apa rugi gitu ya. Ketika ini tutup, satu yang kemungkinan terjadi adalah layoff massal. Kenapa? Sadar nggak? TikTok Shop sendiri, meskipun cuma 2 divisi, itu punya tim gede. Dan mereka tuh dibayar mahal. Gajinya tinggi. Artinya ada layoff banyak orang. Dan mereka ini bergaji tinggi. Kalau mereka bergaji tinggi, artinya ya daya beli berkurang banyak. Terus dari divisi mana nih? Nah, divisinya adalah divisi udah jelas, affiliate. Dari affiliate itu ada di TikTok, dia punya divisi sendiri, ada yang namanya di partner itu divisi MCN, Multi Channel Network, yang ngurusin afiliator. Gitu ya. Nah, di sini setahu gua juga timnya cukup besar. Gitu. Jadi ini kayaknya, ini begitu TikTok Shop tutup, itu pasti kayak udah langsung, oke, divisi ini mau dikemanain? Gitu ya. Kalau gue jadi TikTok, bahkan gak usah jadi gue jadi TikTok, gue aja begitu dengar TikTok tutup, gue langsung berpikir, oke, siapa di perusahaan gue sekarang yang gak dibutuhin nih kalau dia tutup? Lu bukan. Siapa yang harus kita pecat? Gaya bercanda guys. Ini editor udah pusing nih. Siapa yang harus dipecat? Bener nggak? Itu pasti bakal kejadian. Ya nggak? MCN itu pasti bakal hilang, bakal cut langsung. Gitu. Nah, masalahnya adalah divisi MCN ini kita bukan cuma ngomongin divisi MCN yang ada di TikTok doang. MCN ini cukup besar. Kenapa? Dari sini artinya afiliator hilang. Nah, dari afiliator hilang, divisi MCN TikTok Shop udah pasti kena nih. Tim afiliator. Afiliator itu 2 macam. Yang gede nih, misalnya udah followernya besar-besar, mungkin mereka nggak akan langsung tumbang. Tapi timnya pasti langsung dirampingkan. Contohnya kayak gimana? Nih lu lihat videonya. Sadis ya, tapi gimana? Memang nggak bisa jalan gitu. Sebrutal itu guys. Kedua, itu baru dari tim yang besar. Yang kecil, nah ini yang paling banyak korbannya. Kenapa? Kalian tahu nggak? Banyak banget orang-orang yang jadi afiliator. Dan gara-gara ini, nggak tahu mau ngapain. Nih lu lihat nih, di IG gue aja banyak nih komen-komennya nih. Dan banyak di antara mereka yang bahkan udah resign, terus lagi mencoba menekuni profesi baru, afiliator, dan hilang. Nggak tahu mau ngapain. Terus misalnya gini, emang ya udah kamu gedein aja sosmed lu. Gampang ngomongnya. Bener nggak? Tapi sekarang gini, gedein sosmed tanpa dapat duit itu gimana? Nungguin dapat endorsan. Yang datangnya mungkin setelah 2 tahun sekali. Keburu mati duluan kayaknya orangnya. Bener nggak? Nah, terus jadi artinya nih ya, dari affiliate, semua orang yang kerja sama affiliate baru. Tumbang nih, langsung nih. Bener nggak? Nah, terus affiliate ini juga, ini selain satu industri, ini tuh bakal pengaruh ke satu jalan TikTok Shop yang sebelumnya. Jadi kan TikTok Shop tadi ada 5 ya. Konten jalan, live streaming. Live streaming ini memang bisa jalan nggak? Bisa. Tapi beda. Live streaming kalau udah bisa langsung orang order langsung, itu nggak akan segampang mindahinnya gitu loh. Kebayang nggak? Dan di sini, ini tuh udah ada beberapa bisnis yang kena. 1, talent live stream. Yang sekarang tuh orang lagi banyak anak muda, begitu lulus, gue nggak tahu ngapain, jadi talent live stream deh. Gitu. Gue juga kemarin lagi mau bikin program tentang itu dan terpaksa di shutdown. Kenapa? Iya mau live stream di mana? Live stream di Facebook gitu, tapi kan orang nggak dapat order. Bener nggak? Live stream di platform lain, nggak serame itu, nggak langsung dapat duit segitunya gitu. Studio live stream. Kan tau gak, sekarang tuh ada bisnis studio live stream loh, yang misalnya nyewain tempat, segala macam. Gue kemarin ada salah satu partner gue,
itu bikin studio live stream di Baywalk gitu. Dia di mall di Baywalk bikin live center, dan dengan ada kayak gini udah pasti ini bisnis hancur langsung. Yang udah sewa segala macam, dan itu udah nggak mungkin bisa jalan, mati total gitu, shutdown langsung tuh bisnisnya gitu ya. Jadi live stream ini juga hilang gitu, talentnya, studionya, terus adminnya, orang-orang yang kerja di dalamnya, di mana di situ juga sekarang banyak lagi profesi-profesi baru, mungkin kayak operatornya, yang ngeditnya gitu loh. Dimana kalau misalnya dulu itu kita bisa jalan, sekarang ya nggak bisa jalan gitu. Terus apalagi nih yang hilang? Satu lagi, ShopTap. Jadi dari 5 jalur adalah ShopTap. ShopTap ini butuh apa sih? Di sini tuh ya pasti mungkin posisinya ada yang namanya admin TikTok Shop, orang-orang yang ngerjain SKU-nya gitu loh. Nah ini tadinya ada profesi baru, dan ini hilang. Ya mau kemana gitu loh. Udah pasti sekarang juga banyak company begitu seperti ini langsung hilang. Coba lu lihat nih kayak ini PHK gini nih. Dan ini bukan maksudnya, oh kenapa sih perusahaannya nggak nanggung? Gimana mau nanggung bro, ditutup. Gimana mau nanggung, ditutup, mau diapain gitu. Nah belum lagi kerugian seller. Kenapa? Karena cukup banyak orang ternyata seller-seller yang mulai dari TikTok. Mulai jualannya di TikTok, mulai ramainya di TikTok. Contohnya kayak gimana? Nah, lu lihat juga deh nih. Ada yang udah stok barang, ada yang udah apa, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, terus ada lagi nggak bisnis lain? Ada lagi. Agency TikTok. Di mana itu jumlahnya banyak. Yang terdaftar aja di TikTok Shop Partner, yang artinya terdaftar ini udah punya klien cukup banyak, penjualan cukup banyak, setahu gue ada 150-an. Yang nggak terdaftar lebih banyak. Dan mereka tuh punya tim. Dan timnya ya udah pasti kalau kayak gini ya mau gimana gitu. Kalau yang kuat gitu ya, yang cukup gede gitu ya kayak kita di kita masih bisa mikir gitu. Oke, ini ada bagian orang MCN, ada orang TikTok, bisa nggak gua bagi tugasnya pindahin dulu deh ke tempat lain gitu. Berharap ini balik lagi gitu loh. Tapi kalaupun misalnya nggak bisa, ya terus mau dikemanain? Ya kan nggak mungkin kan dikasih ke ini kan, ke pemerintah kan, lu bikin ini tutup udah, lu ini lu gaji deh, nggak mungkin kan. ASN aja ribut dong, nanti mereka berjuang dapat susah kan, bener nggak? Nah itu adalah yang bakal kejadian, bener nggak? Bukan bakal kejadian, udah kejadian. Bahkan kalau kalian search di TikTok sekarang, mungkin udah ada kalau tentang PHK gara-gara TikTok Shop tutup, ini pasti bakal ada. Mungkin bakal banyak cerita-cerita sedih yang kejadian sekarang gitu ya. Gue nggak tahu apakah itu worth it, apakah itu layak gitu kan. Memang sih kita ngomong, tapi kan ini demi UMKM. Padahal UMKM ini juga banyak yang masuk di TikTok, banyak yang tumbuh di TikTok. Tapi ini demi UMKM offline. Oke, kita demi UMKM offline. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan TikTok Shop tutup bikin penjualan, bikin pembeli balik ke offline? Itu kan sampai dipromosiin kan sama Pak Menteri ini kayak gini. Ayo berduyun-duyun, borong belanja ke pasar Tanah Abang. Aduh, Pak, jauh ti Palabuhan Kabupaten Sukabumi kudu balanja ka Tanah Abang mah. Nah, lu lihat tapi tanggapan usernya begitu ngomong, apakah bakal balik? Lihat. Dan ini artinya menurut gua nggak akan terjadi. Gitu. Kalaupun kita bilang, oh nanti bakal balik offline. Enggak. Kenapa? Orang udah tahu online, orang udah enak di online, kagak bakalan. Ya tapi kan tinggal pindah ke platform lain. Masalahnya ngebangun toko secepat itu tuh nggak bisa. Gitu. Dan banyak bisnis di UMKM itu dengan misalnya bangun toko dengan beban gaji yang udah ada, itu berat. Apalagi ngebangun dari awal. Di mana TikTok Shop itu salah satu platform yang paling cepat naiknya dibandingin yang lainnya. Gitu. Nah, kejadian ini sebenarnya kalau kalian pernah lihat, pernah kejadian di dunia. Dulu di Amerika ada satu perusahaan namanya Napster. Di mana Napster ini adalah penyedia layanan dengerin musik streaming pertama kali. Tapi ketika si Napster itu berdiri, jadi kan orang dulu beli CD ya. Orang dulu beli CD, terus udah gitu bisa streaming gratis. Bener nggak? Bayar kuota doang. Gitu kan, disediain ini, orang bisa ini. Nah, itu surga banget buat penggemar musik. Sama kayak TikTok Shop, itu adalah surga buat Gen Z. Mereka buat belanja nggak perlu lagi panas. Itu nggak perlu lagi keluar. Nggak perlu lagi kalau kata di video tadi ada kecopetan. Bener nggak? Nah, Napster itu ditutup karena industri musik saat itu yang ngelawan, berontak. Jadi lah perusahaan-perusahaan besar ya joinan. Ya mungkin kalau dilihat menurut itu udah mati TikTok Shop ya. Jangan-jangan ada perusahaan-perusahaan besar joinan di belakang buat ngedukung matiin TikTok Shop di Indonesia gitu kan. Nah, apa yang kejadian? Apakah pengguna Napster setelah itu bakal balik ke sini? Ternyata bahkan banyak di antara mereka yang bersumpah nggak akan lagi pakai. Dan akhirnya apa? Cuman muncul yang lain-lainnya, sejenis-sejenis Napster yang sekarang kalian kenal. Mungkin kayak Apple Music, Joox, Spotify itu lahir setelah Napster. Napsternya memang mati. Tapi pembelinya nggak balik lagi beli CD. Yang kejadian apa? Bisnis CD-nya mati.
Ya bisa dibilang ya mungkin seperti itulah yang bakal kejadian kalau prediksi gua. Jadi dihitung-hitung rugi apa untung sih nih TikTok Shop tutup ini?